nama saya pada waktu itu saya Abdul Jabbar. Ini yang saya apa namanya? Bukan. Jadi saya anukan, saya rahasiakan nama saya, terus kembali saya langsung nama saya Abdul Jabbar. Cuman dia udah tahu. Jadi akhirnya saya tanya, kamu siapa? Gitu. Oh, ada orang, kamu siapa? Kalau saya bupatinya Nyai Loro Kidul itu. Oh, bupatinya berarti. Iya, kata dianya, bilangnya. Oh, kenapa? Alhamdulillah. Ya memang tugas saya di sini katanya. Wilayahnya juga, misalkan dari sana tuh dari namanya Balong Amba, di sana ada posnya. Terus sampai kemari ke Pleben, namanya Pleben. Pleben juga ada posnya. Sampai ke sana di pinggir ini di pinggir teluk namanya. Teluk Lambangan juga ada. Saya lihat, saya perasaan kelihatan. Oh iya ada, gitu. Jadi itu memang nyata banget. Terus kesananya sampai namanya Kalisawo ada. Terus ke sana Kalisawo ada yang merintah lagi, ya ada sampai ke sana sampai ke ini apa namanya Ujung Krangkeng sampai sana. Itu ada lagi yang jadi bupatinya. Cuman saya tugasnya di sini kata dianya. Iya. Kata dianya, namanya siapa ya tuh kamu? Namanya siapa? Saya namanya Dewi Sartika namanya. Tuh bilangnya dianya tuh. Namanya Yang Dewi Sartika. Iya. Namanya Dewi Sartika. Iya. Perempuan orangnya. Terus jadi bupatinya di Cigenteng. Namanya Dewi Sartika dia ngomongnya. Terus akhirnya saya tahu sendiri, kalau misalkan mau apa-apa sama saya ya tetap merahasiakan saya. Nama saya juga nggak akan saya kasih tahu sama dia. Itu. Akhirnya ya lama ya ada memang kayaknya sih kurang lebihnya 1,5 jam perjalanan. Ya 1,5 jam dianya tuh. Yes begini aja udah katanya. Minta ini aja katanya. Enggak, saya enggak mau. Minta ya kayaknya sih kelihatannya kayak ngasih tetapi ya enggak tahu apa itu yang dibawa itu. Cuman kelihatannya sih kayak semacam ya lemon ke modelnya si model batu, tetapi nggak tahu apa. Cuman saya nolak, saya nggak mau. Akhirnya ya dia udah, saya pergi lagi katanya. Ya udah. Setelah saya ketemu itu, sehabis dianya udah nggak ada, umpamanya nggak kelihatan, ini kembali lagi dunianya seperti semula. Akhirnya ini teman saya yang dua, ada yang satu cuman ini doang, jadi nggak bisa jalan, kakinya nggak bisa jalan. Berarti tadi itu di alam gaib itu Mang ya? Ya mungkin jalan ke ketiga-tiganya, cuman dianya yang satunya ya dikasih juga, nih buat kamu. Ini apa namanya dibuka nggak ada apa-apanya, dikasih lagi nggak ada apa-apanya, itu Kosong. dikasih lagi kosong itu. Cuman saya tadinya pertamanya memang nolak dulu, itu saya tolak. Nah akhirnya ini yang satunya nggak bisa berangkat, akhirnya saya pikiran saya ini jangan di sini, maksudnya berhentinya pindah aja. Saya bilang begitu karena apa? Karena kalau di situ terus pikiran saya nanti takut ya dia muncul lagi lebih dari itu gitu. Nah jadi gimana? Jadi ya udah kata saya ini aja, pergi aja dulu sedikit ya beberapa jangka lah gitu. Jadi nanti ya beberapa meter ini berhenti lagi.
beberapa meter berhenti lagi, ya langsung ditenteng 2 orang gitu. Karena dia nggak bisa berangkat, nggak bisa jalan Oh, kakinya. berarti 1 orang digendong ya? Ya kakinya jadi digendong dua orang, gendong 2 orang gitu. Iya. Karena dianya nggak bisa berangkat, mungkin dia kena ini apa, kena hal-hal gaib gitu mungkin. Jadi akhirnya ya dibawa. Cuman memang yang kena juga dianya karena ya banyak juga sih ilmu-ilmunya tuh. Jadi ilmu ya seperti apa lagi itu. Jadi akhirnya dia nggak bisa kayak orang-orang yang istilahnya, kan kadang-kadang orang tuh kalau misalkan kena pengaruh-pengaruh gaib apa, terus dianya akhirnya ya bisa ngikut gitu kan gitu, bisa masuk apa, itu nggak bisa. Jadi berhenti lagi. Pertama saya lihat ke sana, ini masih ada, kayaknya sih ada semacam orang tapi ya cuman lihat doang gitu kayak itu doang. Jadi nggak ngomong tetapi lihat kasih. Tapi saya lalu berangkat ke arah utara, itu berjalan lagi, berjalan dikit-dikit berjalannya. Jadi berjalan beberapa meter, misalkan 1, 2, 3 meter berhenti lagi. Dianya karena nggak bisa gerak, terus nggak bisa, jadi apa ya, kayak stroke apa? Oh ya kayak semacam stroke. Jadi ini nggak bisa jalan, terus nggak kayak apa namanya, nyentuh tanah, nggak kayak nyentuh tanah. Berarti kayak terbang gitu. Iya, jadi lalu kepikiran dia tuh, ini kenapa ya? Mungkin kena pengaruh-pengaruh gaib mungkin, padahal mah gitu. Akhirnya ke sana, berangkat lagi, berhenti lagi, berangkat lagi. Itu ya memang setelah itu nggak ada apa namanya, ketemu yang lain. Setelah ketemu barang gaib yang semacam demikian tuh, istilahnya kayak seperti ketemu sama Dewi Sartika tuh, itu kesananya nggak ada ketemu apa-apa. Ya hujan nggak hujan, jadi akhirnya udah istilahnya terang lah gitu. Ya rembulan juga ada gitu kesananya. Akhirnya setelah ini air hujannya nggak ada, itu hujannya di tempat-tempat itu doang. Akhirnya kesananya nggak hujan. Setelah hujan yang udah lewat, ini yang tanah yang kena hujannya, terus dianya bisa berjalan dikit-dikit, bisa kayak nyentuh tanah gitu. Lamanya tuh. Oh iya, ini kayaknya rupanya kata dia yang ngomongnya, ini kayak nggak sewajarnya ini, katanya, kata dianya itu. Mungkin ya ada hal-hal gaib yang mempengaruhi dia gitu. Ya istilahnya 3 orang itu, cuman yang 2 orang tenang kuat, tetapi yang 1 orang ya saya seperti ketemu sama aslinya. Terus yang 2 orang cuman ngasih doang, tetapi dia dibuka nggak ada itu. Akhirnya saya bertiga berangkat lagi. Berangkat bisa jalan, cuman ya sedikit. Tadinya istilah digendong, akhirnya bisa jalan. Itu pada waktu itu minimal jam 4 pagi. Oh, sampai jam 4 pagi. Sampai jam 4 pagi. Soalnya kan ini sholat juga subuhnya di sana. Sholat subuh apa di sana. Gitu. Jadi akhirnya ngobrol ya yang lainnya. Jadi tentang cuman kalau ngobrol yang ituan masuk ke sana enggak, ya kayak seperti lah misalkan anu itu enggak. Jadi pikirannya barangkali nanti ini dipengaruhi lagi gitu. Jadi udah yang lainnya aja. Jadi ngobrol lainnya aja, jadi seadanya itu. Misalkan seperti ada misalkan ada yuyu umpamanya, ada kepiting, ada ikan gitu doang. Jadi soalnya pikirannya ngerti bahwa ini kayak nggak sewajarnya itu. Jadi nanti takut karena hari juga masih gelap gitu, masih jam 4 mau subuh. Nah habis subuh itu baik itu. Oh, udah sembuh. Sembuh. Ini kayak
kayak seperti semula itu, jadi nggak bisa ini, maksudnya nggak ada apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa, terus jalannya lari juga bisa gitu. Iya. Tadi mau wow lari juga nggak bisa, kaki juga ini apa namanya, ditarik kaki juga, kakinya ditarik. Kayak berasa ditarik ya. Iya, cuman dia juga tahu, dia mah Dewi Sartika, kalau saya Nyi Gede Sartika, hilangnya dianya, namanya Nyi Gede Sartika di situ. Nah sampai akhirnya di pinggir sungai lagi kan, itu tadinya waktu itu mah susah, jalan-jalan kemari susah waktu itu. Masih belum ada kebun, ya, masih banyak. enggak, jadi istilahnya apa, bukan kebun tetapi rumput yang Ilalang tinggi ya, ilalang apa. Cuman ya udah masuk sih, memang ada empang-empang yang mau dibikin atau gimana, memang ada udah, cuman nggak bisa dijalanin orang waktu itu. Jadi akhirnya ke sana lagi, ke pinggir kali lagi, di sungai sana, akhirnya ya waktu subuh, waktunya di situ. Waktu subuh saya ini lagi, ya seperti biasa, kayak ya sholat apa segala. Setelah sholat udah selesai semua, berangkat lagi sampai di rumah ya sekitar jam 6 lah, jam 6 pagi. Iya. Oh iya. Ya jadi gitu aja teman-teman ceritanya ya dari Mang Sokit. Ya, nanti ntar gampang sambung lagi. Nah makanya yang lain sakep intinya like share, di share kamu muter konon kah? Ya intinya gitu. Maaf misalkan ada salah kata dari kami atau dari Mang Sokit, ini buat pelajaran kita aja nanti ya, buat pelajaran ya, ambil hikmahnya aja lah intinya ya Mang, gitu ya, aja. Iya. Gimana emang Mang? Antaranya orang, istilahnya dunia gaib itu memang ada. Jadi kalau kita misalkan mikir bahwa ini dunia gaib apa itu, tahayul apa itu, jangan kita ini, soalnya kan Allah juga membikin orang dan juga jin, manusia itu memang ada, memang adanya. Jadi ya dunia gaib atau apa itu memang ada. Jadi makanya kita hati-hati tuh. Tapi jangan kita percaya sama dia gitu, jangan kalah sama barang-barang gaib gitu, istilahnya seperti kayak begitu tuh. Jangan percaya, hanya percaya kepada Allah satu, Tuhan yang Maha Esa. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.